La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Nabi Yusuf alaihissalam itu korban fitnah. Maka fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Gini apa nggih? Betul atau betul? Karena fitnah itu bisa menghancurkan nama baik seseorang, menghancurkan aisyah seseorang, bahkan menghancurkan keluarga seseorang. Gini apa nggih? Maka tolong mohon maaf Bu, saya tanya, halo. Kalau ada berita baik dan berita buruk, mohon maaf, nun saya unyun pangapunten, lebih cepat nyebar berita mana Bu? Buruk gitu. Kayak wonge koyo ngono lho. Dalam Al-Qur'an disebutkan fatabayyanu, tabayun. Cross check, cek dan recheck. Jangan mudah percaya berita bohong, apalagi hoax dan lain sebagainya. Di media sosial sekarang kan demikian. Gini apa nggih? Nah, Nabi Yusuf ini korban fitnah. Lalu diselamatkan Allah karena track recordnya bersih. Santri, saya mau ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar ula wusta aqobah, sa'i dari Sofa ke Marwah. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak berbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu tanpa diberitahu. Allah la ilaha illallah. Alhamdulillah. Semoga Ibu Farihah menjadi haji yang mabrurah, penuh dengan pahala, penuh dengan kebaikan. Allahumma. Dan semoga Ibu Aisyah di sini semua beserta keluarga dimampukan Allah, dimudahkan Allah, diberkahi Allah, bisa menunaikan ibadah haji sekeluarga bersama anak cucunya. Allahumma. Santri, semoga anak-anakku semua bisa haji dan umrah ya. Allahumma. Insya Allah mustajab ini hari Jumat. Alhamdulillah. Santri, Nabi Yusuf hasilnya happy ending karena bisa menakwilkan mimpi raja. 7 tahun panen, 7 tahun paceklik. Maksudnya apa? Menurut Ustadz Profesor Dr. Muhammad MAG, Ustadz Profesor Dr. Muhammad Syafi Antonio MEC, yang satu dari Jakarta, yang satu dari Jogja, pakar ekonomi syariah, guru besar ekonomi syariah Islam, mengatakan 7 tahun panen, 7 tahun paceklik itu apa? Siapkan masa paceklik kita ketika masa panen. Artinya apa? Ini investasi Bu. Ya, tapi orang Jogja nggak perlu diajari ini. Gini apa nggih? Orang Jogja pas masa panen produktif, template jadi kos-kosan. Template jadi kontrakan. Gini apa nggih? Template jadi ayam, bebek, sapi, lele. Jangan yang punya kos-kosan kontrakan, ayam, bebek, sapi, lele, kambing itu sudah mengamalkan Nabi Yusuf. Ya, Allahumma amin. Akhirnya Nabi Yusuf jadi Menteri Keuangan, kemudian jadi raja, happy ending, dan memaafkan saudaranya yang pernah menyakitinya. Jadi mohon maaf Bu, mungkin kita dalam kehidupan sehari-hari pernah ada sakit hati terhadap saudara, tapi ingat memaafkan itu jauh lebih mulia. Contohnya Nabi Yusuf alaihissalam. Alhamdulillah. Terakhir 3 menit sebelum saya tutup, santri. Yang kelima, Nabi Yunus alaihissalam selamat dari perut ikan lele. Astagfirullah. Ikan paus, ya. Pak Ustadz, ya. Ikan paus, sebenarnya namanya ikan nun. Ikan nun tuh mbahnya paus. Jadi lebih gede dari ketika di perut ikan 3 hari 3 malam, apa doanya Nabi Yunus alaihissalam? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minab. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minab. Kemudian berzikir. Ayo kita berzikir bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Monggo sareng-sareng ibu-ibu dan anak-anak semua. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah
wallahu akbar. Sekali lagi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ingatlah dengan zikir hati menjadi tenang. Nabi Yunus alaihissalam menghadapi 3 kegelapan. Dulumatun salas dalam Al-Quran disebutkan. Kegelapan malam, kegelapan perut ikan, kegelapan lautan. Jadi mohon maaf Bu, kalau kita menghadapi kesulitan dalam hidup, gelap, ujian bertubi-tubi, ingat tadi zikirnya, la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minal, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Oke. Baik, yang keenam, Nabi Ayub alaihissalam disembuhkan dari penyakitnya. Jadi mohon maaf Ibu, ya, ini pelajaran penting dari Nabi Ayub alaihissalam. Sakit itu penggugur dosa. Sakit itu meningkatkan derajat kita jikalau sabar dan tetap berdoa pada Allah. Maka Nabi Ayub alaihissalam menghadapi ujian yang sangat berat, tiga ujian berturut-turut dihadapi dengan sabar. Hasilnya apa? Happy ending, sembuh, alhamdulillah. Yang ketujuh, hijrahnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah. Santri. Terakhir yang kedelapan, Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari Fir'aun. Jadi ketika lautan terbelah, lautnya terbelah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa bisa lewat bersama pengikutnya. Lewat. Fir'aun mau nyusul. Tiba-tiba sampai di tengah laut, lautnya kembali lagi biu. Akhirnya Fir'aun tenggelam. Ketika tenggelam, Fir'aun mau mengucapkan kalimat taubat, tapi sudah tidak diterima. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman pada Rabbnya Musa dan Harun. Tapi sudah terlambat. Karena Nabi Muhammad SAW menyebutkan, taubat seseorang diterima kecuali 2 hal. Yang pertama, ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan. Itu taubatnya sudah tidak diterima lagi. Fir'aun tadi nyawanya sudah sampai di kerongkongan, tidak diterima lagi. Yang kedua, ketika matahari sudah terbit dari arah barat. Jadi orang itu besok mau banyak yang taubat. Ada yang pengen sholat, ada yang pengen sedekah, ada yang pengen apa, sudah tidak bisa lagi. Nah, selain 2 itu, taubat masih diterima Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa mengampuni seluruh dosa dan kesalahan kita. Allahumma. Baik, sudah 15 menit sesuai janji saya. Tapi sebelum kita doa bersama, izin Pak Bu, ini hari Jumat penuh barokah. Ibu-ibu Aisyah, terima kasih sekali. Kami juga keluarga besar Muhammadiyah Bu. Kalau saya di Ranting Potorono, Banguntapan, nggih. Alhamdulillah. Dan kami mengikuti filosofi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan spirit surah Al-Ma'un, tadi Mutiara baca surah Al-Ma'un. Dari surah Al-Ma'un, beliau Kiai Haji Ahmad Dahlan sekarang berhasil membangun puluhan ribu, ratusan ribu sekolah dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Nggih napa nggih? Dari spirit surah Al-Ma'un, Kiai Haji Ahmad Dahlan Muhammadiyah berhasil membangun ribuan rumah sakit. Alhamdulillah. Dari spirit surah Al-Ma'un, Kiai Haji Ahmad Dahlan bisa membangun ratusan ribuan panti asuhan, ratusan kampus yang menyebar seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Dari spirit surah Al-Ma'un, puluhan ribu masjid berdiri di seluruh Indonesia. Bahkan kemarin Muhammadiyah baru beli masjid di Spanyol, kemudian di Bangkok, di Jepang, Yokohama, di Australia, dan sebentar lagi di Inggris. Alhamdulillah. Itulah kebaikan dari beliau. Maka kami juga keluarga besar Muhammadiyah ucapan terima kasih kepada Ibu-ibu Aisyah. Mugi-mugi berkah dunia akhirat. Allahumma amin. محمد رسول